Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hamsa Nurul Amdila dengan NIM 231M10029. Prodi Pendidikan Luar Biasa. Pada video kali ini saya akan membahas tentang asesmen kemampuan penglihatan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan anak tunanetra yang diampu oleh Bunda Juki Hartati SPD MPD. Yang pertama, saya akan membahas tentang asesmen kemampuan penglihatan, asesmen dan pembelajaran bagi tunanetra. Pengertian asesmen adalah suatu penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan anak. Hasil keputusan asesmen dapat digunakan untuk menentukan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak dan sebagai dasar untuk menyusun rancangan pembelajaran. Asesmen juga bisa diartikan sebagai proses yang sistematis dalam mengumpulkan data seorang anak. Dalam konteks pendidikan, asesmen berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi seorang saat itu. Dilihat dari pelaksanaannya, asesmen bukan hanya dilakukan diakhiri dan di saat proses belajar berlangsung, tetapi jauh sebelum proses belajar itu terjadi. Tujuan asesmen mempunyai tujuan yang spesifik yang dapat diklasifikasi sebagai berikut. A. Identifikasi dan screening. B. Klasifikasi. C. Perencanaan pengajaran. D. Evaluasi siswa. Ruang lingkup asesmen dalam pendidikan anak tunanetra sekurang-kurangnya terdapat 3 bidang yang memerlukan tindakan asesmen, yaitu bidang akademik, bidang orientasi mobilitas, dan bidang perilaku. Ketiga bidang bagi anak tunanetra merupakan dasar dalam kehidupan mereka sehari-hari untuk kelak dapat hidup secara mandiri, juga menjadi objek pokok dalam dunia pendidikan anak tunanetra. Prosedur pengembangan instrumen asesmen. Untuk mendapatkan data yang akurat dari anak yang akan diasesmen, diperlukan instrumen yang menandai. Sebetulnya ada beberapa langkah yang harus ditempuh guru berkenaan dengan penyusun instrumen asesmen. Langkah penyusun yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Memahami aspek dan ruang lingkup yang akan diasesmen. 2. Menetap ruang lingkup. Prosedur pengembangan instrumen asesmen. Istilah asesmen dapat diartikan sebagai proses mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan belajar siswa sebagai dasar agar pengajaran yang diberikan menjadi tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Istilah lain yang hampir mirip dengan asesmen ialah evaluasi atau penilaian, tetapi
Istilah adjustment lebih banyak menekankan pada penilaian sebelum mengajar. Sediakan evaluasi mencakup kedua-duanya. Adjustment juga dapat disamakan dengan analisis, tetapi adjustment lebih mengarah kepada analisis yang mempersiapkan. Proses adjustment secara garis besar dapat meliputi kegiatan penentuan area atau hal-hal yang akan diajar sesuai dengan kebutuhan atau masalahnya. Proses adjustment tersebut secara sistematis dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut. 1. Menentukan area hal yang diajar. 2. Menentukan parameter masalah secara gamblang, wawancara terhadap sumber yang relevan. 3. Observasi masalah dalam berbagai setting. A. Mendeskripsikan perilaku khusus. B. Mendeskripsikan intervensi secara entatif dari orang tua dan guru. C. Masalah yang jelas dan pengumpulan data yang relevan dengan masalah. D. Mereview data di sekolah dari guru, psikolog, petugas sosial, perawat, dan orang tua guna mengetahui dan memahami perkembangan anak. Nah, instrumen identifikasi dini anak dengan hambatan penglihatan. Pertama, kurang dapat melihat dengan jelas. 2. Dapat melihat dengan bantuan kacamata. 3. Tidak dapat melihat sama sekali. 4. Bentuk bola mata yang tidak normal. Komunikasi. 1. Tidak mampu mendengar suara. 2. Dapat mendengar tetapi dengan suara keras. 3. Belum dapat berbicara. 4. Berbicara tidak jelas. 5. Bicaranya gagap. 6. Komunikasi menggunakan isyarat. 7. Berbicara satu arah. 8. Dapat mengeluarkan suara tetapi belum berbentuk kata. 9. Tidak mengerti apa yang didengar. 10. Sulit berekspresi secara verbal. 11. Mengalami kesulitan dalam analisis fonetik. 12. Sulit untuk diajak berkomunikasi secara verbal. Kognitif. 1. Secara umum kemampuan anak di bawah rata-rata. 2. Teman seusianya. 3. Kemampuan berpikir lambat atau daya tangkap rendah. 4. Sulit memahami pembicaraan orang lain. 5. Kemampuan berbahasa sangat terbatas. 6. Lemah dalam merespon perintah atau instruksi. 7. Tidak mengerti konsep dasar membaca, menulis, berhitung. Motorik. 1. Gerakan anggota badan kaku atau lemah atau lumpuh dan layu. 2. Ada gangguan koordinasi gerak mata dan tangan, mata dan kaki, mata
tangan, dan kaki. 3. Gerak yang ditapikan kekakuan atau tremor. 4. Kehilangan sebagian atau semua anggota badan. Perkembangan akademik. 1. Sulit membedakan huruf. 2. Sulit membedakan tanda-tanda dalam hitungan. 3. Sering salah dalam mengurutkan bilangan. 4. Sulit menulis lurus. 5. Tulisan terlalu jelek dan tidak terbaca. 6. Adanya tendensi terbalik dalam membaca. 7. Tidak mengerti apa yang didengar. 8. Sulit berekspresi secara verbal. 9. Mengalami kesulitan dalam analisis fonetik. Sosio-emosi. 1. Mudah marah. 2. Mudah tersinggung. 3. Mencari perhatian. 4. Menarik diri. 5. Rendah diri. 6. Pemalu. 7. Penakut. Perilaku. 1. Cenderung menyendiri. 2. Sulit mengajarkan kontak dengan lingkungannya. 3. Tidak memperdulikan situasi di sekelilingnya. 4. Berperilaku sangat aktif dan mengganggu. 5. Suka mengganggu. 6. Suka memukul. 7. Suka mengambil milik orang lain. 8. Sering melanggar norma sosial, susila, dan hukum. Kesimpulan, anak menunjukkan adanya kecenderungan mengalami hambatan pada penglihatan dengan kesulitan pada penglihatannya, sulit dalam mengenali objek baru, dan sulit untuk melakukan hal-hal dalam kehidupan normal biasanya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan, dan terima kasih kepada Bunda Tati selaku dosen pengampu yang sudah menyampaikan materi ini dengan jelas dan ringkas. Apabila ada salah-salah kata saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.